Dalam uraian pembuka tadi diterangkan bahwa manusia sesungguhnya berada dalam kerugian, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Pemirsa pasti sangat berharap agar kita sebagai manusia tidak tergolong pada manusia yang berada dalam kerugian. Lantas, apakah kriteria orang-orang yang tidak merugi itu? Pada uraian kedua ini, Buka Mata Buka Hati akan mencoba saling berbagi ilmu bagaimana agar kita tidak tergolong sebagai orang yang berada dalam kerugian. Apa saja kriteria tersebut? Yang pertama, kriteria manusia yang bisa terhindar dari kerugian adalah manusia pemilik iman yang dilandasi dengan ilmu. Orang tersebut beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat memahami keimanan tidak akan terwujud tanpa ilmu, karena keimanan merupakan cabang dari ilmu dan keimanan tersebut tidak akan sempurna jika tanpa ilmu. Tentu saja ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Artinya, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang akan kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Kriteria kedua agar manusia terhindar dari kerugian adalah yang mengamalkan ilmu. Seseorang tidaklah dikatakan menuntut ilmu kecuali jika dia berniat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu tersebut, atau dapat mengubah ilmu yang telah dipelajarinya tersebut menjadi sesuatu perilaku yang nyata dan tercermin dalam pemikiran dan amalnya. Sahabat Rasulullah SAW Fudail bin Iyad rahimahumullah pernah mengatakan, seseorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia menjadi seorang alim. Apa yang dikatakan Fudail bin Iyad rahimahumullah sangat dalam. Karena apabila seseorang memiliki ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkannya, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh karena tidak ada perbedaan antara dia dan orang yang bodoh. Sebab ia tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, seorang yang berilmu tapi tidak beramal tergolong dalam kategori yang berada dalam kerugian, karena bisa jadi ilmu itu malah akan berbalik menggugatnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kriteria ketiga agar manusia terhindar dari kerugian adalah manusia yang mau berdakwah mengajak manusia lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas para nabi dan rasul dan juga merupakan tugas dan jalan bagi orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat lainnya yang mengajak manusia untuk bersyiar agama di jalannya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Oleh karena itu, dengan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi, sudah seharusnya seorang muslim ketika telah mengetahui kebenaran, hendaklah dia berusaha menyelamatkan para saudaranya, keluarganya, kerabatnya, dan masyarakatnya dengan mengajak mereka untuk memahami dan melaksanakan agama Allah dengan benar. Sangat tidak bagus jika terdapat sekelompok orang yang telah mengetahui Islam yang benar, namun hanya sibuk dengan urusan pribadi masing-masing tanpa sedikit pun memikirkan kewajiban dakwah. Pada hakikatnya, orang yang lalai akan kewajiban berdakwah masih berada dalam kerugian meskipun ia termasuk orang yang berilmu dan mengamalkannya. Ia masih berada dalam kerugian karena hanya mementingkan kebaikan diri sendiri dan tidak mau memikirkan bagaimana cara untuk mengentaskan umat dari jurang kebodohan dan kelalaian terhadap agamanya. Ia tidak mau memikirkan bagaimana cara agar orang lain bisa memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang benar seperti dirinya. Sehingga orang yang tidak peduli akan dakwah adalah orang yang tidak mampu mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah SAW. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia senang apabila saudaranya memperoleh sesuatu yang juga ia senangi. Hadis riwayat Bukhari.
Kriteria selanjutnya agar manusia tidak berada dalam kerugian adalah bersabar dalam berdakwah. Bersabar atas gangguan yang dihadapi ketika menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berdakwah hendaknya mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat rintangan yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu atau Muhammad, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan atau azab olok-olokan mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 10. Dan sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dari penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan terhadap mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 34. Pemirsa, semoga kita bisa digolongkan umat yang terhindar dari manusia yang berada dalam kerugian. Amin ya robbal alamin. Buka mata, buka hati. Pemirsa Buka Mata Buka Hati RTV di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau dulu waktu kecil, zaman sekolah, dengar surat Al-Asr dibaca, waduh, bawaannya senang banget. Kenapa? Karena saat setelah kita baca surat Al-Asr, kita semua ninggalin kelas, ninggalin sekolah, kita pulang dari sekolah menuju rumah. Bisa jadi kemudian kenapa surat ini dibaca, ngingetin kita selama apapun kita hidup di dunia ini, pada akhirnya kita akan kembali, pada akhirnya kita akan pulang, karena kita berpacu dengan waktu. Al-Asr, wal asri, kata Allah, demi masa, demi waktu asar, singkat, pendek, sebentar lagi masuk waktu maghrib, sebentar lagi malam, siang pun habis. Kita semua dalam keadaan merugi, kecuali siapa mereka yang beruntung, bukan untung dalam soal materi, tapi untung kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman. Mereka siapa orang-orang yang beriman? Yang mau beramal soleh. Mereka yang mau saling menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Buka mata, buka hati.